Perang Aceh. Ya, Perang Aceh. Perang Aceh merupakan perang yang terjadi pada tahun 1873 Masehi hingga tahun 1904 Masehi yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok masyarakat suku Aceh dengan kelompok penjajah Belanda atau Dutch. Apa latar belakangnya? Semua ini berawal dari keserakan dan keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang belum terwujudkan dari masa VOC. Namun, ketika perkembangan politik yang semakin aneh dan menohok di Kesultanan Aceh, yaitu adalah ditandatangani Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Lantas, apa hubungannya dengan Kesultanan Aceh? Isi Traktat Sumatera itu antara lain Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera, yang otomatis terdampak pada Kesultanan Aceh. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi Kesultanan Aceh. This is a disaster, and the war will begin. Perang Aceh terjadi dalam 4 periode, namun di sini ada yang mengatakan sebanyak 2 periode. Perang pertama terjadi pada tanggal 5 April 1873 yang pada saat itu dimulai agresi militer dari pihak Belanda yang dipimpin oleh Johan Harman Rudolf Kohler. Pada saat itu tentara Belanda dengan percaya dirinya melakukan serangan bertubi-tubi ke Aceh. Mengapa demikian? Usut punya usut, Belanda ternyata telah melakukan spionase. Dari hasil spionase itu didapatkan bahwa Aceh dalam kondisi sangat lemah yang ditandai dengan memburuknya keadaan politik dan ekonomi. Namun, pertanyaannya, apakah saat itu Aceh akan kalah? Aceh pada saat itu terdiri dari ule balang, ulama, dan rakyat Aceh, mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit sehingga dapat melumpuhkan tentara Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh JHR Kohler. Pada peperangan itu, JHR Kohler tewas di dekat pohon Masjid Baitur Rahman, yang saat ini pohon itu dikenal dengan pohon Kohler. Tak terima ketika Mayor Jenderal Johan Harman Rudolf Kohler terbunuh atau tewas pada tanggal 14 April 1873, Belanda pun akhirnya melancarkan serangan kedua atau yang kita sebut dengan Perang Aceh tahap kedua. Pada saat itu Belanda dipimpin oleh Letjen J. van Sweden. Pada tahap ini Belanda juga menemukan kesulitan dalam membasmi Aceh. Namun pada tanggal 6 Januari 1874 inilah Masjid Baitur Rahman dibakar. Dan pada akhirnya tanggal 15 Januari 1874 Belanda dapat menguasai istana kerajaan Aceh. Yang menjadi pertanyaan, apakah Aceh benar-benar sudah kalah? Jawabannya masih belum. Belanda berupaya keras untuk mencari tahu bagaimana caranya Aceh dikalahkan. Akhirnya, Belanda menemukan orang yang bernama Dr. Snork Hugronje, atau yang kita kenal dengan sebutan bahasa Indonesianya Abdul Ghaffar. Ya, Abdul Ghaffar ini sendiri merupakan orang Belanda yang berpura-pura masuk Islam yang telah menempuh pendidikan di Mekah dan menghafalkan Quran sebanyak 30 juz. Dan ketika dia berpindah ke Aceh untuk mempelajari orang-orang dan kultur masyarakat Aceh, dia pun akhirnya membuat sebuah buku atau yang disebut dengan The Aceh. Ya, The Aceh. Buku ini menceritakan bahwa masyarakat Aceh dapat ditumpas dengan mudah, yaitu dengan cara memikat hati masyarakat Aceh. Maksudnya bagaimana? Belanda di sini harus berperan dengan sangat halus, tidak bisa bermain kasar, yang artinya Belanda harus menemukan cara agar bisa mendekatkan diri kepada masyarakat Aceh, dan dengan begitu masyarakat Aceh dapat ditumpas dengan mudah oleh pihak Belanda. Inilah politik atau siasat yang dilakukan oleh Belanda. Pada perang ketiga inilah akhirnya Belanda mulai bisa memasuki hati orang Aceh. Dalam arti Belanda akhirnya bisa memikat hati para bangsawan Aceh. Pada tahun 1893, Teuku Umar menyatakan menyerah dengan Belanda. Dan pada saat Teuku Umar menyerah, Teuku Umar ini sendiri diangkat menjadi panglima perang untuk penjajah Belanda. Namun sayang sekali bagi Belanda, Teuku Umar malahan
bersekongkol dengan Panglima Polim untuk membalas balik kejahatan dari Belanda. Tentara Belanda di bawah pimpinan J.B. van Heerts akhirnya bisa memukul pasukan Teuku Umar dan Panglima Polim. Dan pada akhirnya Teuku Umar dan Panglima Polim berpisah di tengah jalan. Teuku Umar mengarah ke Aceh Barat dan Panglima Polim mengarah ke Aceh Timur. Dan pada akhirnya tanggal 11 Februari 1899 Teuku Umar dinyatakan wafat dalam keadaan syahid di Meulaboh. Sementara itu, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Daud Shah masih melakukan perlawanan terhadap Belanda di Aceh Timur. Namun, pada akhirnya pada tanggal 6 September 1903, Panglima Polim beserta 150 pasukannya menyerah. Dan pada tahun 1904, Sultan Muhammad Daud Shah ditangkap dan pada akhirnya membuat klausul atau perjanjian mengenai Aceh harus menyatakan bahwa Belanda menguasai daerah Aceh. Dan yang paling menarik sendiri adalah Perang Aceh keempat, yaitu perang yang dilakukan oleh perempuan yang sangat heroik dalam menjalankan aksi sebuah perang. Itu sangat jarang terjadi di medan peperangan bahwa perempuanlah yang memegang kendali peperangan Aceh. Ada dua orang yang sangat terkenal di kalangan perempuan, yaitu Cut Nyak Dien dan Cut Mutia. Dan Cut Nyak Dien pun wafat di Sumedang pada tanggal 6 November 1908. Dan lantas bagaimana dengan keadaan Cut Mutia? Cut Mutia sendiri pada akhirnya gugur dalam pertempuran pada tanggal 24 Oktober 1913 di hutan Pasai. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, mengapa tidak ada foto Cut Nyak Dien padahal merupakan pahlawan perempuan yang paling berjasa bagi rakyat Aceh? Nah, di sini saya ada sebuah kuis. Teman-teman boleh mempause video ini agar tahu yang mana Cut Nyak Dien yang asli atau tidak. Oke, silakan pause. Dan jawaban yang benar adalah Cut Nyak Dien memakai jilbab. Lah, kenapa ya? Bukannya di buku sejarah, buku-buku sekolah, poster atau tempelan yang ada di sekolah, Cut Nyak Dien nggak pakai jilbab? Ya, sebenarnya bener banget. Namun, apa yang kita lihat di sekolah itu sangatlah berbeda pada kenyataannya. Bahwasannya Cut Nyak Dien itu memakai jilbab. Mengapa tidak memakai jilbab pada lukisan tersebut? Usut punya usut, Belanda lah yang memaksa dengan sangat keras agar Cut Nyak Dien melepas jilbabnya. Dan Cut Nyak Dien pada saat di foto itu sebenarnya menangis. Namun dikarenakan pihak Belanda yang sangat memaksa dengan keras, akhirnya Cut Nyak Dien terpaksa melepaskan jilbab.